Halo guys, jumpa lagi di channel Movie Hits. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Mist. Film yang dirilis pada tahun 2007 ini menceritakan serangan mengerikan dari balik kabut asap yang muncul secara tiba-tiba. Jika seseorang masuk ke dalam kabut tersebut, maka mereka akan dimangsa oleh makhluk-makhluk aneh yang ada di dalamnya. Awal cerita terlihat sebuah keluarga yang sedang berlindung dari badai besar yang menerjang rumah mereka. Keesokan harinya mereka melihat semuanya sudah hancur akibat badai yang terjadi semalam. Lalu mereka berjalan ke tepi danau untuk melihat rumah perahu milik mereka yang rusak akibat tertimpa pohon besar. Kemudian mereka melihat sebuah kabut tebal dari atas danau. Dan mereka sangat kebingungan atas kemunculan kabut tersebut, karena tidak seperti biasanya ada gumpalan kabut di atas danau itu. Singkat cerita, David mengajak Billy untuk pergi ke kota bersama tetangganya yang bernama Norton. Mereka berniat untuk membeli persediaan makanan dan kebutuhan lainnya. Saat di perjalanan mereka melihat ada banyak pasukan tentara yang menuju ke arah tempat tinggal mereka yang berada di tepi danau. Saat mereka sampai di supermarket, terlihat tempat tersebut sudah sangat ramai dipenuhi dengan orang-orang yang sedang berbelanja untuk persediaan kebutuhan mereka. Hal tersebut membuat David harus mengantri untuk membayar barang belanjaannya. Terlihat keadaan di luar supermarket seperti ada sesuatu yang akan terjadi, hingga pada akhirnya alarm darurat kota pun dinyalakan. Kemudian terlihat seorang pria tua berlari dalam keadaan terluka menuju supermarket itu. Lalu ia mengatakan jika ada sesuatu di dalam kabut yang telah menyerang dia dan temannya. Kemudian ia di sana. Lalu saat kabut itu mendekat, sontak membuat tempat itu berguncang seperti gempa bumi yang sangat dahsyat. Hal tersebut membuat semua orang yang berada di sana sangat ketakutan dan kebingungan. Lalu ada seorang wanita yang ingin keluar, karena ia harus pulang untuk melihat anak-anaknya yang ia tinggalkan di rumah. Saat ia meminta seseorang untuk mengantarnya, terlihat tidak ada satu orang pun yang mau membantunya. Kemudian ia pun pergi meski semua orang telah melarangnya untuk keluar. Saat David akan mengambil sebuah selimut dari dalam gudang, ia melihat sesuatu yang mendorong-dorong rolling door yang ada di sana. Lalu ia menceritakan hal tersebut pada orang-orang yang ada di dalam sana. Kemudian mereka semua mencoba untuk memeriksanya. Saat mereka memeriksanya, salah satu dari mereka memaksa untuk membuka rolling door tersebut. Karena ia tidak percaya pada perkataan David yang mengatakan jika ada sesuatu di balik rolling door itu. Jadi ia ingin membuktikan jika tidak ada apa-apa di luar sana. Tiba-tiba muncul sesuatu yang menyerupai tentakel gurita dan menarik kaki Norm yang ada di sana. David dan yang lainnya sudah berusaha untuk menyelamatkan Norm, meski pada akhirnya Norm tidak bisa diselamatkan. Lalu muncul lagi makhluk itu setelah menyeret Norm keluar. Saat itu David berhasil memotong salah satu tentakel dari makhluk yang misterius itu. Setelah melihat apa yang terjadi, mereka pun baru mempercayai pada perkataan David. David sempat memukul Jim, karena ia yang telah membuka rolling door tersebut dan membuat Norm terbunuh. Lalu David menyarankan jika generatornya harus dimatikan demi keamanan. Dan ia juga meminta mereka untuk tidak memberitahu orang-orang yang ada di sana, karena ia yakin mereka tidak akan percaya pada kejadian yang mereka alami. Kemudian David memberitahu Norton terlebih dahulu, akan tetapi ia tidak percaya begitu saja dan malah akan menuntut mereka semua yang membuat cerita tersebut. Setelah itu semua orang yang ada di sana dikumpulkan untuk memberitahu keadaan yang sebenarnya, jika Norm telah tewas dibawa oleh makhluk misterius yang ada di balik kabut. Lalu David mencoba untuk meyakinkan mereka dengan menunjukkan potongan tentakel yang sempat ia potong. Setelah mereka melihat tentakel itu, mereka semua baru mempercayai perkataan David jika ada sesuatu di dalam kabut. Lalu mereka semua sebisa mungkin menutupi kaca depan supermarket dengan barang-barang yang ada di dalam sana. Akan tetapi Norton masih tidak percaya pada perkataan David.
Karena ia adalah seorang pengacara, jadi ia tidak mau dibodohi oleh mereka semua tentang cerita-cerita yang tidak masuk akal. Lalu mereka semua tersadar jika mereka membutuhkan persenjataan untuk berjaga-jaga. Kemudian Dan mengatakan jika ada banyak senjata di dalam sebuah mobil truk yang ada di luar sana, akan tetapi sangat berbahaya untuk mengambilnya. Kebetulan seorang wanita yang bernama Amanda mempunyai pistol yang diberikan oleh suaminya untuk berjaga-jaga. Kemudian Ollie mengambil senjata itu, karena ia tahu cara untuk menembak. Setelah itu Norton mengajak orang-orang yang ada di sana untuk keluar dari tempat tersebut dan meminta bantuan. Lalu ada seseorang yang menawarkan diri untuk mengambil senjata yang ada di dalam mobil truk yang berada di luar sana. Kemudian ia diikat pinggangnya dengan tali, karena jika ada sesuatu yang terjadi mereka bisa langsung menariknya. Akhirnya mereka semua keluar secara bersamaan. Tidak lama kemudian tali yang diikat pada lelaki itu seperti ada yang menariknya dengan sangat kuat. Saat talinya terlepas, mereka kemudian mencoba untuk menariknya lagi. Dan terlihat tali itu dipenuhi dengan darah dan bagian tubuh orang yang tadi keluar untuk mengambil senjata. Saat malam hari, tiba-tiba muncul sekelompok serangga yang sangat besar yang menempel di bagian kaca supermarket itu. Tidak lama kemudian serangga itu semakin banyak dan muncul salah satu makhluk yang aneh menyerang serangga-serangga itu. Karena terlalu banyak lampu yang menyala, akhirnya salah satu makhluk itu berhasil memecahkan kaca supermarket. Sehingga membuat serangga-serangga yang lain ikut masuk dan menyerang setiap orang yang ada di sana. Kemudian saat seseorang menyalakan api, karena panik ia malah terpeleset dan membuat kebakaran di dalam sana. Saat seorang wanita yang bernama Carmody yang sangat religius, ia sangat beruntung karena tidak disengat oleh serangga yang merambat ke tubuhnya. Kemudian Ollie menembak makhluk yang ada di dalam sana, akan tetapi makhluk itu sangat kuat dan tidak bisa mati meski sudah ditembak berkali-kali. Saat dengan cepat memperbaiki kaca yang telah pecah. Terlihat Sally si kasir supermarket telah tewas akibat disengat serangga-serangga yang masuk ke dalam. Saat itu Joe yang tadi sempat kebakar juga sudah kritis karena luka bakar yang sangat parah, akan tetapi mereka semua akan berusaha menyelamatkan Joe yang masih ada kemungkinan hidup. Kemudian mereka semua berencana untuk pergi ke apotik yang tempatnya tidak jauh dari supermarket itu untuk mencari obat-obatan. Setelah mereka semua keluar dari tempat itu untuk menuju ke apotik tersebut. Sesaat setelah mereka sampai ke sana, terlihat banyak orang-orang yang terbungkus oleh jaring laba-laba. Dan di sana terlihat masih ada satu orang yang hidup, akan tetapi kondisinya sangat memprihatinkan. Di dalam tubuh pria itu, terlihat dipenuhi oleh telur laba-laba yang akan menetas dari dalam tubuhnya. Kemudian muncul laba-laba yang ukurannya sangat besar dan menembakkan jaringnya pada orang-orang yang ada di sana. Lalu Bobby terkena jaring laba-labanya sehingga membuat kulitnya seperti terbakar. Pada akhirnya mereka semua segera pergi meninggalkan tempat itu. Saat mereka kembali ke supermarket, Joe telah tewas karena mereka semua terlambat membawa obat-obatannya. Di sisi lain wanita yang bernama Carmody berhasil mempengaruhi orang-orang yang ada di sana untuk percaya pada semua perkataannya selama ini. Saat itu David ingat pada anggota PM yang mereka temui di apotik sebelumnya, yang mengatakan permintaan maaf jika itu adalah kesalahan mereka. Dan David tidak memahami maksud perkataannya itu. Lalu David dan yang lainnya bertanya pada salah satu anggota tentara yang ada di sana yang sedang sendirian, dan ia mengatakan jika ia tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Kemudian mereka mencari anggota tentara yang lainnya ke dalam gudang. Saat mereka sampai ke gudang tersebut ternyata kedua tentara itu telah gantung diri. Lalu mereka semua curiga jika semua itu gara-gara para ilmuwan proyek Airhead yang membuat penelitian untuk menembus ke dimensi lain. Sehingga membuat dimensi itu terbuka dan membuat makhluk-makhluk yang berada di dimensi lain masuk ke dunia manusia. Setelah ia menceritakan semuanya, ia ditusuk oleh salah satu orang yang berada di sana dan ia juga dibuang keluar sehingga menjadi mangsa makhluk-makhluk yang ada di luar sana. Kemudian David dan beberapa orang lainnya yang pikirannya tidak terpengaruhi oleh Carmody, mereka semua berencana untuk pergi dari tempat itu dan membawa beberapa persediaan makanan. Saat itu Carmody mengetahui rencana mereka dan melarang mereka untuk pergi, karena ia yakin semua itu adalah kehendak Tuhan, jadi mereka tidak boleh melanggarnya.
Dan ia percaya jika semua yang terjadi adalah takdir Tuhan. Carmody menginginkan Billy untuk dijadikan tumbal dengan alasan untuk penebusan dosa. Dengan sangat kesal akhirnya Carmody ditembak oleh Ollie di bagian di kepalanya. Kemudian mereka segera keluar dari tempat itu menuju ke mobil yang berada di parkiran. Saat Ollie sampai terlebih dahulu ke depan mobil, ia langsung dimangsa oleh makhluk misterius yang ada di sana. Kemudian David, Billy, Amanda dan kedua kakek nenek itu berhasil masuk ke dalam mobil dengan keadaan selamat. Sebelum pergi dari tempat itu, David mencoba mengambil pistol milik Ollie yang berada di depan mobil itu. Dan pada saat itu juga laba-laba yang sangat menyeramkan datang ke arah mereka. Kemudian David pulang menuju rumahnya untuk menjemput istrinya yang ia tinggalkan sendiri saat itu. Sesampainya di sana, ia melihat istrinya telah tewas terbungkus oleh jaring laba-laba. Saat itu Billy sedang tertidur sehingga tidak melihat keadaan ibunya yang sudah tewas. Lalu David melanjutkan kembali perjalanannya meski ia tidak tahu harus kemana. Di sana terlihat seisi kota telah hancur akibat kemunculan kabut itu. Tiba-tiba muncul makhluk raksasa yang melintas ke arah mereka, sehingga membuat mereka harus menghentikan mobilnya agar tidak diserang oleh makhluk itu. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanannya, hingga pada akhirnya mobil yang mereka kendarai mogok karena kehabisan bensin. Hal tersebut membuat mereka semua sangat putus asa. Kemudian David melihat sisa peluru yang ada di dalam pistol hanya tersisa 4. Tanpa berpikir panjang David pun menembak mereka satu persatu dan tersisa ia sendiri. Kemudian ia keluar dari mobil itu untuk bunuh diri dengan cara mengorbankan dirinya pada makhluk-makhluk yang ada di luar sana. Akan tetapi saat ia keluar, tiba-tiba muncul para tentara yang berhasil mengevakuasi beberapa orang yang selamat. Termasuk wanita yang saat itu meminta pertolongan untuk diantar pulang untuk melihat anak-anaknya. Dan akhirnya para tentara itu berhasil membasmi makhluk-makhluk yang ada di sana dan membakarnya. Hal itu membuat David sangat menyesal karena ia terlalu cepat mengambil keputusan. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk kemajuan channel ini, jangan lupa like dan subscribe.